Selamat siang saya ucapkan dari Kota Malang, dan pada siang hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Kota Malang menuju ke Kota Surabaya dengan kereta api Jayabaya Stainless Steel New Generation nih teman-teman. Oke, karena pada hari ini saya sebenarnya sudah kehabisan tiket komuter lain Penataran Doho ya, atau Doho Penataran. Jadi saya terpaksa pergi ke Surabaya dari Kota Malang dengan kereta api Jayabaya nih teman-teman. Nah, dan saat ini saya berada di pintu lama dari stasiun Malang. Dan untuk pintu yang lama ini sepertinya tidak bisa untuk masuk kereta api jarak jauh ya. Sepertinya kita harus tanya dulu. Saya juga baru pertama kali masuk lewat pintu lama dari stasiun Malang nih teman-teman. Dan jujur tadi saya bingung karena di sini kan ada tulisannya KAI komuter ya. Saya pikir ini cuma buat komuter lain Penataran Doho atau Doho Penataran gitu ya. Tapi ternyata ini bisa buat masuk kereta api jarak jauh ya. Cuman karena di sini belum ada fasilitas face recognition, mungkin kita akan cetak boarding pass terlebih dahulu, kemudian akan menampilkan kartu identitas terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke peron keberangkatan. Oke, better kita cetak dulu kali ya untuk boarding passnya. Seperti ini kondisi di peron keberangkatan untuk kereta lokal ataupun komuter lain ya, sepertinya begitu. Cukup ramai ya, apalagi ini weekend. Weekend tuh udah pasti rame banget. Dan mungkin ini jadi salah satu pertanyaan ya, kira-kira kenapa sih saya lebih pilih naik Jayabaya untuk tiba ke Surabaya. Nah, itu karena untuk tiket Penataran Doho ini ataupun Doho Penataran ini udah pada habis teman-teman. Apalagi ini weekend, dan biasanya orang itu pada mesennya H-7, dan itu udah, kalau kita mesennya H-6 itu pun udah ludes teman-teman. Udah nggak dapet sisa tiket lagi. Jadi mau nggak mau saya harus naik kereta api Jayabaya. Dan mungkin sekalian saya review juga kira-kira apakah worth it kalau kita naik kereta api Jayabaya dari Kota Malang menuju ke Kota Surabaya nih teman-teman. Untuk kereta api Jayabaya sendiri jadwal keberangkatannya pukul 12:30 dengan tujuan akhirnya stasiun Pasar Senen. Kita akan review saat ini sampai ke stasiun Surabaya dulu ya. Dan saya akan duduk di kereta kelas ekonominya yang merupakan Stainless Steel New Generation. Nah, untuk harga tiket kereta api Jayabaya dari Malang menuju ke Surabaya, harga tiket ekonominya ini berkisar 55.000. Tapi apabila teman-teman menggunakan kelas eksekutif, harganya berkisar Rp65.000 ya. Ini masih bisa dibilang cukup terjangkau karena ini merupakan tarif khusus untuk jarak tertentu. Harganya pasti berbeda ya dibandingkan kalau misalnya teman-teman naik kereta api Jayabaya full trip ya sampai ke Pasar Senen. Kalau full trip sampai ke Pasar Senen, untuk kelas eksekutifnya bisa mencapai harga 600 ribuan ya. Untuk keberangkatannya masih cukup lama ya. Dan sepertinya untuk kereta api Jayabaya nanti akan dipersiapkan di jalur 2 kalau nggak salah nih. Kita akan tunggu aja di sekitaran sini ya teman-teman. Dan sepertinya di jalur 1 ini nanti akan masuk kereta komuter lain Penataran Doho atau Doho Penataran ya. Saya lupa. Nah, untuk perbedaan dari kereta api Doho Penataran dan Penataran Doho, kalau misalnya teman-teman penasaran, bedanya adalah kalau misalnya Doho Penataran itu keretanya berangkat dari Surabaya menuju Blitar terlebih dahulu, kemudian melalui Kota Malang dan kembali lagi menuju ke Kota Surabaya. Sementara kalau misalnya Penataran Doho, kereta api Penataran itu berangkat dari Surabaya melalui Kota Malang terlebih dahulu, baru melalui Kota Blitar dan Kertosono nih teman-teman. Kira-kira seperti itu bedanya. Saya baru juga riset kecil-kecilan. Ternyata itu ya bedanya ya. Nah, untuk kelebihan dari kereta api Jayabaya ini, selain menggunakan rangkaian Stainless Steel New Generation yang paling baru, yaitu kelebihannya adalah waktu tempuhnya teman-teman. Perjalanan dari Malang menuju ke Kota Surabaya, saya nanti turunnya sih di Surabaya Gubeng ya. Untuk waktu tempuhnya hanya berkisar 1 jam 51 menit ya. Sementara kalau misalnya teman-teman naik kereta api Doho Penataran dari Malang menuju ke Surabaya, itu biasanya ditempuh sekitar 2 jam lebih ya. Ya, bedanya agak lumayan ya, karena kalau komuter lain Doho Penataran itu memiliki waktu tempuh memiliki pemberhentian yang lebih banyak dibandingkan kereta api Jayabaya nih teman-teman. Makanya harganya pastinya lebih mahal ya dibandingkan naik komuter lain Doho Penataran. Sambil menunggu waktu keberangkatan kereta api Jayabaya, mungkin kita akan coba lihat-lihat rangkaian kereta yang akan saya naiki ya. Oke. Dan sepertinya kereta api Jayabaya ini lagi standby di jalur 4 ya, di sebelahnya rangkaian kereta api Gajayana yang sedang dibersihkan. Oke. Kita akan coba naik dulu ke Skybridge-nya nih. Nah, ini dia rangkaian kereta api Jayabaya yang sudah menggunakan rangkaian Stainless Steel New Generation.
Untuk kereta api Jayabaya ini memiliki dua kelas yang berbeda ya, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Dan ini dia kereta api Jayabaya akan diberangkatkan pukul 12:30. Kita akan turun. Yap, dan benar aja rangkaiannya ada di sebelah sini di jalur 4. Kita turun terlebih dahulu. Sebenarnya nggak perlu jalan sih. Nah, untuk yang livery berwarna magenta ini adalah kereta kelas eksekutif ya. Nah, untuk Jayabaya ini kalau nggak salah dia punya 4 kereta kelas eksekutif dan 4 kereta kelas ekonomi ya. Kita coba lihat. Yap, ini eksekutif 3 dan di situ ada eksekutif 4. Jadi ada 4 kereta eksekutif. Yang di sebelah kanan ini adalah kereta api Majapahit. Buat teman-teman yang penasaran review kereta api Majapahit dari Pasar Senen menuju ke Malang, teman-teman bisa cek linknya di pojok kanan layar kalian. Oke, saya sudah pernah review kereta api Majapahit. Perjalanan yang sangat menyenangkan dengan kereta api Majapahit. Keren banget pokoknya. Dan yang ini adalah kereta api restorasi atau kereta makan dari kereta api Jayabaya. Bagus juga, ini mirip sama kereta api yang stainless steel new generation seperti Majapahit juga, ataupun kereta api Progo. Mirip ya restorasinya, sama. Dan saya akan duduk di ekonomi 4 yang posisinya berada di sebelah kereta restorasi. Kita akan naik. Dan ini dia. Yes. Dan karena ini stainless steel new generation, pastinya sudah menggunakan pintu pneumatik ya. Seperti itu, kita tekan. Dan saya duduk di 18C. Dan ini dia interior dari kereta ekonomi stainless steel new generation milik kereta api Jayabaya. Dan hari ini saya akan naik sampai di Surabaya aja. Dan mungkin buat teman-teman mungkin yang mau naik kereta kelas ekonomi dari Jayabaya ini, mungkin saya akan kasih tips and trick buat teman-teman yang sekiranya mau duduk di samping jendela, tapi jendelanya ini kalau teman-teman perhatiin ada yang jendelanya dapatnya setengah kayak begini, dan ada juga yang dapatnya full kayak gini nih, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk buat teman-teman yang mau dapat jendelanya full, saya kasih tips and trick, pilih di kursi nomor 4. Nomor 4 ini dapatnya full. Kemudian nomor 8 jendelanya ini juga full. Kemudian di nomor 11 dan di nomor 15. Nah, 15 ini favorit saya. Cuman karena hari ini seatnya penuh, jadi saya dapatnya di 18C. Untuk kursinya ini cukup nyaman. Teman-teman bisa lihat di sini jarak antara kursinya ini cukup lega ya, teman-teman. Untuk kereta ekonomi, teman-teman bisa lihat kurang lebih sekitar 5 jari gini ya untuk jarak antara kursinya. Kemudian di sini disediakan ada fasilitas stop kontak. Kemudian di sini ada juga seat pocket, ada kantong tempat sampah. Kemudian untuk kursinya ini sudah reclining seat ya, jadi kita tinggal tarik tuas di sini, kita dorong kursinya dan dia sorry saya nggak perhatiin. Sorry ya Mbak ya. Padahal lagi nge-vlog ini. Ya. Maaf Mbak ya. Aku di sini Mbak ya duduknya. Oh enggak. Oh iya siap. Nah ini jadi intinya ini bisa ditarik tuasnya, teman-teman bisa rebahin ya. Cuman kadang kan banyak yang naruh barang juga di belakang ya. Sering-sering diperhatiin. Gitu teman-teman. Kemudian di setiap jendela ini disediakan juga ada roller blind yang bisa dipakai untuk menutup jendela untuk privasi yang lebih ya teman-teman. Lanjut, kemudian di tengah rangkaian ini terdapat ada 4 televisi. Untuk okupansi dari kereta api Jayabaya ini pastinya selalu ramai ya, terutama ini hari Minggu. Hari Minggu ini orang pada balik ke arah barat semua ya, ke arah Jakarta ataupun kembali ke asalnya masing-masing ya. Jadi pastinya ini udah full book untuk kereta api Jayabaya pada Minggu hari ini. Mumpung kita duduknya dekat dengan kereta restorasi, mungkin kita akan mampir sebentar ke kereta makan atau kereta restorasi. Kita akan buka terlebih dahulu dan kita langsung punya akses secara cepat ya untuk ke kereta restorasi. Mantap banget nih. Kita buka lagi dan ini dia interior dari kereta restorasi kereta api Jayabaya ya. Yang paling saya suka dari kereta restorasi ini adalah kursi tempat duduknya ini banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau buat nongkrong rame-rame sambil makan nih enak banget.
Ada kursi yang duduk rame-rame dan ada juga kursi yang single buat couple kayak gini ya teman-teman. Menarik banget nih. Dan di sini juga disediakan ada banyak pilihan makanan, mulai dari makanan ringan sampai ke makanan berat nih. Ada beberapa menu yang teman-teman bisa pesan juga untuk makanan beratnya nih. Untuk harganya mulai dari 25.000 sampai ke 40.000 rupiah ya. Well, rasanya nggak pernah bosan buat review kereta api stainless steel new generation ini ya. Kayaknya keren gitu ya rasanya kalau lihat kereta stainless steel yang new gen ini. Keren banget nih. Cuman kalau kita sampai Surabaya doang, kayaknya nggak bakal selaper itu sih di tengah perjalanan ya. Oke, selanjutnya di sebelah sini ada fasilitas ruang musola ya. Saya sudah berapa kali sering review juga. Coba. Oke. Dan masuk di sebelah sini adalah kereta kelas eksekutif. Kita akan coba review untuk kereta kelas eksekutifnya ya. Oh ya, ngomong-ngomong nanti saya akan buatkan juga full review dari kereta api Jayabaya dari Kota Malang sampai dengan ke Pasar Senen ya dengan kereta kelas eksekutif. Kita akan lihat-lihat sedikit dulu ya kali ini ya. Teaser sedikit mungkin. Kita lihat bocorannya kereta eksekutifnya Jayabaya ini kayak apa ya. Dan ini dia. Kelihatannya mungkin sekilas sama ya dengan kereta kelas ekonomi. Cuman pastinya seatnya ini lebih lebar ya teman-teman dibandingkan kelas ekonomi yang kita duduk tadi nih. Dan pastinya fasilitas yang diberikan berbeda. Contohnya di sini untuk kereta kelas eksekutif di sini disediakan ada footrest, kemudian di sini tersedia ada meja makan yang kalian bisa buka ya teman-teman seperti ini. Dan seperti ini. Standar sih kalau di kereta eksekutif ya. Cuman di kereta ekonomi ini nggak ada. Jadi itulah yang membedakan fasilitas kereta eksekutif dan kereta ekonomi yang ada di depan ya. Meskipun sama-sama stainless steel new generation. Kemudian untuk di kereta kelas ekonomi ini untuk liverynya menggunakan warna biru muda seperti ini ya. Berbeda dengan eksekutif yang menggunakan warna magenta seperti yang di belakang tadi nih. Kurang lebih sih bedanya itu ya kalau dari luar ya. Tapi kalau dari interior udah pasti berbeda nih teman-teman. Dan baru aja sekarang kereta api Jayabaya berangkat dari stasiun Malang. Dan kereta api Jayabaya sekarang berangkat menuju ke arah Surabaya Pasar Turi ya. Namun kereta api Jayabaya akan berhenti di Surabaya Gubeng terlebih dahulu ya. Buat teman-teman yang sekiranya lapar di tengah perjalanan akan ada Mas pramugarinya yang standby untuk menjajal makanan dan minuman. Teman-teman bisa beli langsung dan pembayarannya juga bisa cashless nih teman-teman. Menarik ya, karena ini kereta api jarak jauh memang sudah seharusnya ada fasilitas seperti ini sih teman-teman. Saya nggak tahu ya kalau misalnya komuter lain yang penataran Doho atau Doho penataran atau Tumapel ada seperti ini apa enggak? Kayaknya ada sih harusnya ya.
Jayabaya yang berangkat dari stasiun Malang menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api Jayabaya ini berhenti di beberapa stasiun seperti di stasiun Lawang, stasiun Bangil, kemudian stasiun Sidoarjo, stasiun Surabaya Gubeng, dan stasiun Surabaya Pasar Turi nih teman-teman. Jadi ada sekitar 5 pemberhentian selama kita menuju ke Surabaya nih. Dan sesaat lagi kereta api Jayabaya akan tiba di stasiun perhentian pertama, yaitu di stasiun Lawang. Oke, dan saat ini sekarang semboyan 5 setelah diberikan dan kita menunggu untuk diberangkatkan kembali dari stasiun Lawang nih. Di sebelah kanan kita ada kereta api Penataran Doho nih yang standby. Oke, waktunya kita masuk kembali. Saat lagi kereta api Jayabaya akan tiba di stasiun perhentian berikutnya, yaitu stasiun Bangil. Dan stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan jalur kereta yang menuju ke arah Jember dan menuju ke arah Malang ya. Dan kita baru aja datang dari arah Malang bertemu dengan jalur yang dari arah Jember nih. Nah, stasiun Bangil ini merupakan titik pertemuannya nih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:29. Saat lagi kita akan tiba di stasiun Bangil. Pinggir banget dari jalannya. Wonosari seperti ono tekok.
Sekarang pukul 14 lebih 33 menit dan kereta api Jayabaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng ya. Dan saya mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng ini juga ya, dengan catatan keterlambatan kurang lebih sekitar ya 10 sampai 12 menit ya teman-teman. Kurang lebih durasi tempuh perjalanannya yaitu sekitar 2 jam ya teman-teman. So buat teman-teman mungkin yang kehabisan tiket komuter lain Penataran Doho atau Doho Penataran, mungkin kereta api Jayabaya ini bisa jadi alternatif ya, dengan mengorbankan sedikit biaya tambahan ya, dengan harga kelas ekonomi yaitu sekitar 55.000 dan kelas eksekutifnya 65.000. Ini bisa jadi alternatif yang nyaman ya dibandingkan naik komuter lain Doho Penataran ataupun Penataran Doho. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kali ini dengan kereta api Jayabaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru berikutnya. Terima kasih sudah menonton.